Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilma Fatija Wicaksana dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video pembelajaran PPKN ya, bab 3 Bhinneka Tunggal Ika. Unit 1 mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. Tujuan pembelajaran pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Peserta didik juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila. Rangkuman unit 1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Kata lain dari jati diri adalah identitas. Tidak hanya melekat pada benda, seseorang atau individu, identitas juga menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya berbeda dengan komunitas lainnya. Dilihat dari prosesnya, identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial. Warna kulit misalnya adalah contoh dari identitas yang terbentuk secara alamiah, sementara dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya. Keragaman atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keragaman suku, bangsa, dan agama masyarakat Indonesia. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan 5 sila tersebut, ia sebatas melakukan penggalian hingga kemudian merumuskanlah 5 mutiara hidup itu. Sebagai bangsa yang bercirikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku, kata Muhammad Hatta. Pancasila jangan hanya menjadi amal di bibir saja, tetapi tertanam di dalam hati dan tercermin dalam amal perbuatan. Kita lanjut ke unit 2, ada mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Tujuan pembelajaran unit 2, melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 2 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Rangkuman di unit 2 ini ada sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain. Proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 identitas sekaligus primordial dan nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian hanya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman dan identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut perlu sikap yang lebih dari sekedar
mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atau identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Unit 3, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran unit 3 ini adalah peserta didik mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Melalui pembelajaran di unit 3, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Ya, rangkuman unit 3 dengan mempelajari latar belakang demografis anggota BPUPK, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang mencerminkan semangat kolaborasi. Anggota BPUPK yang berasal dari agama dan suku yang berbeda bersepakat untuk membentuk identitas nasional yang tidak semangat kelompok, tetapi juga sekaligus memayungi kebutuhan semua kelompok. Tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa yang berbeda suku, bahasa, golongan, dan agama hakikatnya menyakiti diri kita sendiri. Ya, unit 4 ada pertukaran budaya di pentas global. Tujuan pembelajaran unit 4 ini ada peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Rangkuman unit 4, pentas adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mempertunjukkan suatu pemeranan dengan sadar mengisyaratkan sebuah nilai kesenian. Pertukaran budaya di pentas global adalah menampilkan sebuah kebudayaan yang berada di Indonesia untuk dilihat atau dipertontonkan kepada seluruh negara. Unit 5, pertukaran budaya di pentas global. Tujuan pembelajaran di unit 5 ini ada melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 5 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Ya, rangkuman unit 5 ada mula-mula tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menaikkan satu dengan lainnya. Bayangkan jika satu kebudayaan merasa dirinya lebih adil, luhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi. Lanjut, ada di negara Indonesia semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut sehingga terhindar dari disintegrasi. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama pada masa reformasi tahun 1998. Nah, ini Soeharto. Konflik bernuansa etnis dan agama banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun
Fase tersebut bisa dilewati dengan baik meski tentu saja tidak sempurna, kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya kita hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, lokal, nasional, dan internasional. Sekian, terima kasih dari saya di Lovato Wicaksana dari kelas 10 2. Terima kasih.